Salam musik Indonesia. Kreativitas bisa lahir dari situasi apapun, termasuk di tengah masa sakit. Inilah Dr. Khairul Hadi SPKK yang bisa kita jadikan contoh bagus soal semangat kebangkitan dan tetap tajamnya kreativitas di tengah masa sulit. Bayangkan, di bulan Desember 2020 lalu, ia terkena COVID-19 yang cukup serius, kemudian perlahan sembuh setelah menerima donor plasma konvalesen. Setelah sehat, ia bangkit membuat aplikasi aksi donor plasma konvalesen atau AKDOPLAK yang kini sudah diunduh ribuan penyintas COVID-19 dan pasien COVID. Sepanjang isolasi mandiri, Dr. Khairul Hadi memanfaatkan waktunya dengan menulis puisi dan melahirkan lagu religi Islami bersama kelompok band As-Sahlan. Mari kita dengar penuturan Dr. Khairul Hadi tentang lahirnya lagu-lagu pop religi sekaligus aktivitas rutinnya sebagai dokter kulit dan kelamin yang juga mendirikan Bihati Skin Clinic Care and Aesthetic yang terkenal di kota Solo. Apa kabar, Dok? Ya. Waduh, sehat. Waduh, salamannya gini. Ini satu yang menarik dalam 2 pekan terakhir ini banyak sekali hal yang di industri musik kita memasuki bulan Ramadan. Tanggal 14 kemarin diluncurkan beberapa lagu, tepatnya mungkin sekitar 4-6 lagu ya yang dari As-Sahlan, dan ini sebuah grup religi membawakan lagu-lagu religi tapi karya-karya yang sangat menarik karena di industri musik kita memang diapresiasi melalui Anugerah Musik Indonesia untuk tema-tema religi Islami. Mas Dr. Khairul, ada satu yang kita selalu syukuri bahwa di tengah pandemi virus ini ternyata kreativitas tidak pernah berhenti, dan Anda yang berkarya diawali dari kena COVID ya waktu itu ya. Iya. Alhamdulillah sudah selesai persoalan itu. Tapi ada hikmahnya, ternyata melahirkan karya-karya yang luar biasa karena terus terang karya ini juga orang melihat pertama kali pada liriknya. Lirik kuat, akhirnya melodi lagu jadi, dan konsep inilah yang pada akhirnya melahirkan sebuah karya yang utuh sebagai karya As-Sahlan. Silakan, bisa cerita bagaimana ini awalnya nih? Ya, terima kasih. Awalnya itu Bang Ben, jadi seperti juga tidak dinyana-nyana kalau mau akhirnya seperti ini gitu ya. Ya menjadi cita-cita sih sebetulnya juga enggak gitu ya. Saya cuma cita-cita pasti jadi dokter dulu. Awalnya ada kelengkapan alat-alat musik ini di studio ini, terus saya pikir-pikir kok ya sayang kalau cuma untuk latihan nyanyi gitu ya. Itu pemikiran sederhana, cuma ya belum tahu jalan keluarnya gitu ya. Kemudian ya tiap harinya saya juga kegiatan di klinik gitu ya. Terus kemarin delalah dikasih rezeki sama Allah, sama Tuhan, saya harus istirahat karena kena COVID. COVID. Berbaring 9 harinya itu saya di ICU. Jadi kondisinya sudah cukup bikin deg-degan ya. Bikin deg-degan. Sakit psikologisnya ini yang jauh lebih mendera daripada fisiknya. Sebetulnya fisiknya juga cukup mendera, wong ya lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Dada rasanya juga kayak ditimpa batu sekian ton gitu ya. Tapi di ruangan ICU itu banyak pasien, dan setiap hari pasti ada yang meninggal. Kita melihat kematian atau orang meninggal itu sudah hampir tiap hari. Sebelah kiri saya itu udah berurutan gitu, terakhir yang sebelah saya persis gitu. Jadi pada kondisi sakit yang semua di situ sakitnya sama, artinya saya pun punya potensi yang sama kan, sakitnya sama gitu ya, tinggal lebih cepat atau lebih lambat kan begitu. Nah, ya ketika saya mendapatkan terapi plasma konvalesen kemudian sudah relatif membaik gitu,
Ya saya nulis-nulis di handphone kan ada Ya, ya. halaman catatan, saya nulis. Dan itu kebiasaan nulis sebelum itu juga? Kebiasaan nulis. Jangan-jangan Biasanya jam-jam kalau pas tahajud itu saya nulis di status, isinya motivasi, kebaikan, terus tentang bersyukur, tentang kita harus berlatih keterampilan sejak dini biar nantinya orang bisa survive gitu ya. Nanti sering saya tulis di jam-jam 3 saat tahajud. Mungkin kawan-kawan yang punya nomor handphone saya sering tahu status saya gitu ya. Karena banyak setiap hari yang melihat status saya itu ada 400-500 orang kalau saya pas nulis gitu ya. Ya saya nulis saja. Waktu di ICU pun saya kalau pas tahajud, pas subuh saya bikin tulisan tentang begini loh sakit COVID itu gitu ya. Begini loh kalau sudah saatnya tiba gitu ya. Terus setelah saya dapat plasma konvalesen, saya tulis kado istimewa dari Allah. Saya mendapatkan terapi plasma konvalesen yang 4 hari. Hari keberapa tuh? Saya hari ke-3 atau ke-4 plasma ini ya? Di ICU. Setelah mendapatkan plasma 4 hari, tes PCR langsung sudah negatif. Betul. Nah, pada akhirnya ada satu tulisan yang saya sebut katakanlah puisi. Dan puisi itu mungkin ada teman-teman yang biasa latihan di sini diperdengarkan. Ini kalau dimusikalisasi menjadi bagus. Pikiran ini seperti apa? Dan puisi yang seperti apa dulu yang lahir pertama kali? Gini, jadi saya nulis pertama di ICU tentang kembang-kembang duka. Jadi judul kembang-kembang duka sebenarnya sudah berikutnya awalnya sih tulisan saya adalah bila saat ajal sudah tiba. Tidak bisa ditunda, walaupun kita mau bersedekah atau sholat saja sudah. Keluarga pasti akan ditinggalkan, kita punya rumah besar, harta juga akan ditinggalkan. Ada artinya saja. Gitu ya. Perasaan seperti itu sudah ada, gitu ya. Perasaan seperti itu sudah ada. Kemudian saya tulis, kemudian kedua ada lagu sedekah, ya saya juga tulis sedekah, manfaat sedekah itu. Setelah saya sudah negatif, sudah keluar dari ICU COVID, tapi masih di ICU non-COVID. Jadi kalau sudah negatif masih di ICU, tapi ICU non-COVID. ICU umum. Di ICU umum itu saya 3 hari. Itu justru yang di situ malah nggak ada konco nih, sepi banget, sakit. Saya sendiri di sana-sana nggak ada gitu. Terus justru yang menyiksa itu dinginnya AC itu, wah luar biasa. Jadi saya dikecilin nggak bisa, jadi ya sepi sendiri gitu ya. Di saat itu saya nulis lagi ya sedekah itu. Dan saat itu juga nggak kepikir bahwa ini nanti akan dibikin lagu, juga nggak akan kepikiran begitu ya. Saya nulis saja sedekah itu manfaatnya begini, terus hisab itu ada zakat. Kalau zakat itu belakangan. Belakangan malah saya di saat di ICU itu kembang duka, hisab, terus sedekah, terus satu lagi kayaknya tahajud pun masih kasar gitu, belum. Nah yang original hampir nggak ada tambahan itu yang kembang duka itu. Kalau yang lain-lain masih saya revisi. Nah setelah pulang, alhamdulillah itu saya pulang dari rumah sakit pas ulang tahun saya. Pas ulang tahun saya tanggal 7 saya udah pulang gitu ya. 7 Desember ya? 7 Desember. Di rumah kondisi belum baik, artinya ya hanya negatif dari PCR, tapi kondisi fisik masih lemah. Saya jalan dari belakang ke sini aja harus pakai oksigen gitu ya. Harus pakai oksigen. Terus sholat itu
ketika saya terasanya saya sudah merasa sehat, saya sholat jadi imam, ngomong itu batuk, sesek, akhirnya saya duduk dan memang nggak kuat gitu ya Pak. Yeah. Oh berarti saya belum sehat ini. Di rumah karena tadinya tiap hari kerja gitu kayak nganggur gitu ya, tulis lagi. Ya sebetulnya yang ditulis bukan cuma lagu, ada hal-hal lain juga, tapi nggak perlu diomongkan lah. Itu hanya tulisan-tulisan pribadi gitu ya. Saya berharap besok mau saya bikin buku gitu, tulisan bikin buku lah. Karena itu puisi ya. Semacam puisi. Bukan yang tulisan yang lain. Oh iya, tulisan yang lain kayak ke arah motivasi atau motivator gitu. Sudah saya tulis. Dan ada satu cerita, beberapa pemusik balada kalau saya tanya, mereka mengawali karya itu juga dari tulisan sejenis apa yang dialami oleh Dr. Khairul ini. Contohnya Ebit pernah saya tanya, kenapa waktu pindah Jakarta dia pilih di tempat yang agak di desa. Ternyata dia pengen seperti suasana di Jogja dulu, karena dia dapat suasana itu dapat. Dan ternyata lirik itu penting sekali pada saat itu. Karena itulah ada orang yang menganggap seorang lirikus ini adalah orang yang penting dalam industri musik, karena begitu didengar, dinyanyikan itu adalah pesan itu sampai. Karena itulah ada model lagu-lagu balada, lagu-lagu dengan pesan moral, pesan sosial, pesan keagamaan dan lain-lain. Mas Dr. Khairul ini adalah salah satu diantaranya yang apabila dimudahkan oleh Allah pada akhirnya karya itu jadi, maka ketemu sama rekan-rekan musisi yang kalau menurut saya satu visi ini sebetulnya. Teman-teman ini kan satu visi nih, mereka dengarkan ini asik nih kalau digarap secara barengan. Bisa cerita nih Dok, kelanjutan dari situ tadi? Kelanjutan itu saya udah rada sehat gitu, terus ada teman-teman yang biasa main gitu, kawan jeng-jeng lagi Dok, ayo jeng-jeng ya jeng-jeng gitu dah. Terus ya di studio ini ya? Ya di sini, waktu masih di luar itu karena ini baru saya perbaiki. Ya jeng-jeng ya gitu. Terus si Mas Kurniawan ini kan sering ngikut juga gitu. Terus ya saya sih tertarik drum, ya klutak drum tapi mbuh suarane kan gitu. Suarane kan. Lagu apa yang akhirnya jadi lagu yang menurut Dr. Khairul itu adalah ini jadi lagu nih pertama, kok bisa jadi kayak gini gitu ya? Enggak, waktu itu saya ngomong sama teman-teman, aku tuh punya alat musik kayak gini, masa cuma kita tiap hari dolanan kayak gini terus gitu. Bu, kita coba produktif yo, gitu. Ayo produktif yo. Tapi aku pengennya lagu religi, satu juga menghadapi puasa barangkali bisa dilemparkan kan gitu. Terus lah lirik-liriknya Dok gampang, nanti saya bisa sedikit-sedikit ada lah, tapi saya nggak ngomong kalau saya punya nggak ngomong kan gitu. Disimpan dulu ya. Saya coba dulu ya, puasa ya kita bikin tentang puasa dulu lah. Kasih Mari Puasa itu. Mari Puasa, oke. Ya, saya tunjukkan Mas Iwan itu, terus ini bisa dibikin lagu. Ya bisa. Terus mulai ya udah cari teman-teman yang bisa drum siapa, yang bisa keyboard, gitar dan sebagainya. Akhirnya terus penyanyinya, saya pengennya penyanyinya cowok, saya bilang laki-laki. Terus jangan cewek. Coba ada penyanyi cowok yang di sini lah, siapa. Ya kebetulan saya juga ada referensi yang jadi pasien saya, terus saya minta sampel dia lagu-lagunya gitu. Kayaknya enggak deh. Ya pokoknya masih saya simpen gitu. Terus ada yang lain. Kayak audisi pribadi ya Dok ya? Iya. Saya dengerin aja. Mas, kamu penyanyi minta lagunya dikirim saya, ya kirim. Terus si Mas Yon juga dengerin suaranya si Dika ini, ya loh didengerin. Oke,
terus siapa lagi, ada satu lagi gitu ya. Terus dia juga ngomporin kayaknya pas ini Dika ini Pak Dokter, nah, kayaknya juga iya ini anu suara ya, ini yang kayaknya nyanyo sak-sakmu ngono tak rungokean gitu. Tak rungokke gitu terus. Ya coba Sak-sak itu lagunya siapa waktu itu referensinya? saya pokoknya pada nyanyi apa itu. Iya, Terus iya. saya minta lagu itu anu akhirnya aku menemukanmu itu. Ya, Naf dari Naf ya. Oke, iya. Terus ya jadi enak lah ya wes. Jadi terus saya tanya Dram, oh, ini kayaknya Mbak Dram ini dulu saya pernah ke rumahmu waktu kamu masih kecil. Oh gitu ya. Pernah sama dia sama Iya, iya. anak itu, jadi inget. Iya. Terus ya wes ya latihan gitu, latihan yang hari puasa itu. Ya. Wah kok jadi enak, kayak berarti ya bisa jadi lagu beneran ini kan. Iya. Terus Bulan apa Dok? hah? Dari bulan apa? Masih pertengahan Januari ya. Pertengahan Januari ya. Pertengahan Januari itu kita Satu persatu jadi lagu ya. awalnya masih kutak-kutak lah itu. Januari itu masih kutak-kutak. Terus kayaknya akhir Januari baru latihan 2 lagu. Hari puasa, yang satunya tunjuki jalan yang lurus. Sebetulnya itu terjemahan dari Al-Fatihah gitu ya. Itu baru latihan baru jadi ya, jadi kasaran ya. Itu pun belum kita fikirkan sudah jadi begini, masih kita kayaknya kurang enak deh, saya bilang gitu, kayaknya kurang enak. Jadi warna musik itu saya yang minta, saya mesti ngomong sama Mas Yon, ini harus anu lah, banyak ngejazznya, ini harus kurang lembut. Saya protesnya sama dia, kasih warna ini, kasih warna ini gitu. Nah, terus gitu berikutnya saya ngasih lagu Zakat sama Subuh. Ini kalau yang garap bener jadi bagus, saya bilang gitu. Dan harusnya bagus, nah, saya bilang gitu. Ini pokoknya ngerok. Akhirnya terus, yang rock yang ada Zakat sama Subuh. Oke. Ya. Itu harus ngerok. Terus penyanyinya, aku kalau ngerok nggak ora iso Pak, nggak bisa. Piye caranya? Bengok aku ada. Bengok yang kenceng. Iya. Nah, marah tak tekan-tekan gitu, bengok. Ya, ini jadi menarik. Biasanya apa namanya, proses kreatif itu dimulai dari sejak dia sekolah gitu ya. Jadi dulu ekskulnya apa nih? Janjian ekskulnya tuh ada musik atau menulis puisi atau apa? Nggak ada ya? Ekskulnya apa dulu? Ekskulnya itu kerja, Pak. Oh kerja. Jadi saya dari dulu itu dilatih kerja karena tuntutan keadaan keluarga ya. Iya. Ya, saya anak pertama, adik saya banyak. Ya ikut memutar ekonomi keluarga lah. Gitu ya. Bisnis apapun. Jadi saya soal bisnis itu saya udah dari usia SMP sudah betul-betul bisnis untuk untuk menghidupkan ekonomi keluarga karena saya anak pertama. Nah, yang paling menarik adalah bisnis itu masuk di ranah kedokteran juga, karena begitu mengambil spesialisasi kulit dan kelamin, maka itu tiba-tiba ada kaitannya dengan kecantikan yang seperti sekarang ini ya sekarang. Ya, jadi ini agak lepas dari musik sedikit, tapi ini menarik menjadi. Jadi saya sambil sekolah kulit pun juga by design. Cita-cita awal saya dulu adalah saya pengen jadi dokter bedah gitu ya. Saya paling jago soal anatomi, bahkan saya asisten anatomi, sambil anak kedokteran pasti kenal saya gitu ya. Yang waktu masih di UNS di bawah saya pasti kenal saya asisten anatomi gitu ya. Dan nilai bedah, nilai anatomi saya mesti A semua gitu ya. Jadi saya pengen ambil bedah, terus pengen ambil bedah tulang. Wah itu kan paling ngetop waktu itu. Cuma saya waktu itu ketemu senior gitu di UI. Saya waktu itu mau masuk UI gitu ya. Terus kamu kalau sebelum benar-benar sekolah, cobalah
ikut saya gitu, kamu kuat enggak gitu. Bos, kalau saya tidur kamu boleh tidur, kalau saya nggak tidur kamu jangan tidur kan gitu. Wah, saya 3 malam tuh nggak tidur bang. Wah, masuk angin saya. Aku kuat mas, seramai lu awak mulai aku nggak jadi. Dia ini statusnya apa? Sini udah ambil spesialis. Spesialis apa? Bedah tulang. Oh, bedah tulang. Oh, ya. oke. Iya. Nah, terus Ya. masuk angin. Wah, terus baleni nih, orang Solo juga. Ya wes baleni, ayo kak. Wah, fisiknya betul-betul luar biasa. Terus saya tanya, Mas, ini sekolah aja udah beratnya kayak gini. Besok kalau kerja tambahin apa? Tambah berat ya? Kayaknya tambah berat. Aku kasih tahu juga tulang. Saya harus mikir aja, sekolah spesialis apa yang satu ada nilai bisnisnya. Ya. Kedua, nggak ada jaga malamnya. Nggak ada jaga malamnya. Oke. Ya. Pendidikan spesialis nggak ada jaga malam. Ketiga, selama masih sekolah spesialis boleh praktek di rumah. Kalau nggak praktek, nanti saya makan dari mana? Ya. Nah, saya pilih-pilih kayak radiologi itu ada bisnisnya, terus patologi klinik itu bisa bikin lab, oke. Terus saya ketemulah spesialis kulit kok ini. Nah, terus saya padahal waktu itu nilai kulit saya paling jelek itu dalam sejarah. Dalam sejarah paling jelek ya. Tapi akhirnya diterima di Undip ya. Waktu itu saya nyoba di UI ya, di UI nilainya sebetulnya bagus, cuma karena di UI ini kalau didulukan yang ada kerabat yang di. Nah, akhirnya saya di akhir cerita saya masuk Undip keterima, itu ya. Lulus, intinya lulus tahun kemudian saya bikin klinik. Saya dalam mindset saya itu nggak ada mental jadi buruh gitu ya, jadi saya nggak mau jadi buruh, jadi pekerja itu saya nggak mau. Saya jadi setelah satu tahun kemudian saya bikin klinik sendiri. Namanya apa dok? BHT Skin Clinic. Oke. Dan klinik ini yang tadi dokter tugas sore tadi ya. Oke, dok. Ini kebiasaan kami kalau di cakap-cakap itu adalah karena di sana penggemarnya Dr. Khairul ada di sana, maka saya mesti baca ini nih. Ini yang sudah bergabung adalah Mbak Soibu, Nugi Clapton Official, Rian Juardi, Marcel, Anita, Ceria, Birben, Aldin Ovianto, Ayam Rianto, kemudian Bobby, Anggi, Iif Bogor, Elsa, kemudian ada Nadia Cahya, Rifat Syamlan, Dinda Agun, kemudian Setiawan, kemudian Ula Ine, Bagus, Rialana, Ibu Nini, Caca, Padma, Anita 24, Robert. Acara ini sebetulnya digelar di studionya Dr. Khairul Hadi di daerah Karanganyar ya, dan ini adalah satu studio nikmat sekali. Pasti beberapa rekan-rekan musisinya juga nikmat sekali kalau bisa latihan di sini. Dok, kita balik ke lagu tadi. Dari 12 lagu yang pada akhirnya jadi, sudah ada video klip yang siap, yang mana aja lagu? Video klip yang jadi baru satu, yang Kembang Duka itu. Kembang Duka yang sudah dirilis kemarin. Iya. Tanggal 14. Yang lain sudah mulai? Ya, baru klip kita main di sini aja, belum ada klip yang soal tema bertematik, belum ada. Ya. Belum ada karena kejar-kejar kita bikin lagu ini semua paling efektif itu baru mulai Februari ya. Februari awal baru mulai efektif, mau baru kita kejar-kejaran kita sehari latihan kadang 2-3 lagu jadi gitu ya. Kabarnya ada satu kenyataan bahwa rekan-rekan ini
sempat ada beberapa lagu yang masuk itu tanpa retake ya, nggak diulang lagi gitu, Hampir jadi semua- bungkus gitu. Hampir nggak ada ya, kita langsung jadi bungkus. Terakhir mungkin sudah rada jenuh, wis karmulah tadi ini koyo ngene kan. Saya sih merasakan Iya, begitu, iya. tapi ya wis lah. Pokoknya jadi dulu lah, toh ya nggak jelek-jelek amat kan gitu. Betul. Ada satu yang menarik di Anugerah Musik Indonesia. Saya mengulang ini. AMI Award ini baru ada untuk lagu-lagu religi. Di sini itu ada sekitar 3 tahun yang lalu, Dok. Dan sekarang sudah terpisah antara religi Islami kemudian religi Kristiani. Ada beberapa karya yang seperti itu dan lagu ini layak untuk masuk ke sana. Dok, nanti saya kirim linknya untuk memasukkan ke AMI. Saya sering penasaran, tahun ini pandemi virus ini sebetulnya industri musik kita yang industri yang mainstream, artinya tema-tema yang biasa itu cukup banyak. Lagu religi agak kurang. Dan karena itulah sebetulnya kita berharap lagu ini bisa diapresiasi lebih luas lagi, apalagi kalau suatu saat kalau nggak salah saya sempat dengar suatu saat nanti akan dibikin satu launching dengan orkestra seperti itu ya, Dok. Berapa piece pun itu adalah bagian dari keinginan Dr. Khairul untuk Iya. tampil itu. Cita-cita ada, Pak. Iya. Cita-cita pengen ya, cuma saya masih kendala soal itu ya, pembawa acara yang menjadi magnetik Ya. untuk orang bisa melihat ini. Ini yang saya masih berhitung gitu ya. Iya. Artinya kalaulah jelas ada imbalannya gitu nggak apa-apa gitu ya. Ini kan Iya. kita nggak jelas gitu. Saya pernah baca, kebetulan saya kenal secara personal juga dengan Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Ini gubernur ini selalu mengapresiasi, beliau suka musik, sehingga suatu saat di halaman kantor gubernur dibikin panggung, silakan musisi kamu mau tampil di sana. Nah, yang paling menarik adalah beliau berkomentar, lagu-lagu religi yang digarap oleh Dr. Khairul Hadi dan kawan-kawan ini sangat Indonesia, sangat Nusantara. Ini menarik karena begitu saya dengar tiba-tiba ada penyanyi, ada introduksi nembang gitu ya, dan itu bahasanya Jawa. Kemudian suatu saat ada warna-warna Padang atau yang sejenis itu. Nah, ini cukup menarik. Apa yang dikatakan Mas Ganjar ini adalah satu hal yang seringkali orang lupa bahwa kita ada di Indonesia dan 270 juta penduduk itu mereka mengapresiasi dengan musik-musik etnik yang sebetulnya kita kuat di sana. Iya. Dok, tiba-tiba kepikir ada unsur Jawanya, ada unsur daerah yang lain itu ya, seperti apa? Saya yang minta sama Mas Kurniawan, Mas, hilang. Saya pertama gini, kita bikin lagu religi, satu hilangkan nuansa Arab. Ya, Iya kan? Ya. Nuansa Arab, nuansa gambus, nuansa rebana. Yang sudah sering dibikin seperti itu. Nggak ada, kan gitu tuh. Nggak ada kayak gitu. Kemudian akomodir musik daerah, gitu ya, musik daerah. Kalau bisa dari Sabang sampai Merauke gitu. Terus saya bilang, coba bisa gitar rasa musik sape enggak? Gitu. Atau sape dari Kalimantan. Kalimantan. Terus apa yang dari NTT itu? Apa, Mas? Apa namanya? Yang dari daun lontar itu loh. Iya, benar. Iya. Dari daun lontar. Coba warna gitar kayak gitu. Tapi kayaknya kelupaan apa-apa terus enggak. Kita klarifikasi Mas Kurniawan coba. Ada di mana? Wah, ada. Ini menarik, Dok. Karena apa? Saya tahu Mas Ganjar ini adalah sangat mengapresiasi karya-karya para musisi Indonesia, apalagi yang ada unsur-unsur yang memberikan kita bangga bahwa kita ada di Indonesia. Mas Kurniawan, mungkin Anda bisa cerita apa yang dikatakan oleh Mas Khairul tadi adalah satu hal yang sebetulnya
cukup menarik. Hilangkan warna-warna yang bukan Indonesia tapi warna lokal masuk di sini. Ya. Kalau menurut saya sih ini lagu yang berkontribusi lebih Ya. baik. Buka aja dulu, untuk buka. Ya. Jadi menurut saya lagu-lagu dari Bapak Khairul ini memang benar-benar menarik sekali. Ya. Yang jadi sentuhan itu banyak. Dari liriknya itu bikin notasi-notasi yang bikin apa? Musik itu berbau yang kekinian. Ya. Menurut saya tidak harus lagu religi yang harus kearapan gitu. Dan warna lokal tadi yang belum terjawab, tiba-tiba ketemu Mas, ini nanti cross check dengan Mas Kurniawan, ada nembang itu loh, basa Jawanya itu loh Mas, itu juga indah sekali tatkala dibawakan oleh penyanyi Asahlan ini, menjadi sangat sangat Indonesia seperti yang Mas Ganjar cerita. Ya itu sudah saya tulis dulu. Saya tulis di lagu Kembang Duka itu, ya seperti itu bahasa Jawa. Apa coba kalimatnya? Apa? Kalimat. Oh, ana ngetikaning para winasis, urip kuwi amung kaya mampir ngombe. Amung kaya dedolanan. Iya. Jadi memang para sesepuh kita, tetua kita dan kan urip nggur kaya mampir ngombe. Jadi sebentar gitu ya. Itu untuk mengawali tentang lagu Kembang Duka. Kembang Duka. Ya, saya udah tulis begitu terus nyanyi aku poiso. Terus poiso nembang gitu ya. Yes, pokoknya cobaan. Iya. Gitu. Ya. Ya, memang dari awal saya satu hilangkan warna Arab gitu ya. Itu udah pertama kali saya garis bawahi. Pertama saya sampaikan warna Arab hilangkan, nggak ada rebana, nggak ada Arab. Kedua, kita coba nanti dengan warna-warna musik kita gitu ya. Yang tadi kekinian tadi Mas ya. Jadi modern ya. Disambung dengan warna musik mengadopsi dari daerah. Saya paparkan dengan sape, dengan yang dari NTT itu namanya apa itu? Yang dari daun lontar itu apa? Iya. Sasandu ya. Terus suling, terus gamelan. Kita ada pakai ada lagu pakai gamelan juga ada. Yang apa? Selamat Datang Cahaya. Selamat Datang Cahaya. Selamat Datang itu Cahaya. yang akan launching berikutnya ya. Iya. Ya, masuk ya. Itu ada gamelannya gitu ya. Jawa. Terus ada lagi Acehnya juga ada, kita ambil. Kemudian Minang, Aceh, kemudian ada Sundanya. Sunda kita ada juga. Ada juga. Kita selipkan Sunda juga ada. Ini kebetulan bahkan ada drum kita yang koteannya kayak anunya orang Irian. Iya. Kita ambil. Ada di Idul Fitri itu pakai anunya orang Irian. Iya. Oke. Ternyata ada satu pertanyaan dari Sonaldi 2214. Lagu Asahlan bertajuk Kembang Duka ditulis dengan lirik sangat lara. Bisa diceritakan proses penulisan sampai ini tadi udah diceritakan. Berapa lama prosesnya? Siapa yang berinisiatif memasukkan semacam tembang Jawa yang menyayat pada bagian intro? Ya beliau tadi udah dijawab. Ini Sonaldi, Anda sudah dijawab oleh Mas Dokter ya. Dan ini menjadi menarik sekali karena ternyata acara kita ini juga ditonton apresiator yang dia suka tentang memasukkan unsur-unsur seperti itu. Kemudian ada Ikram 12, bagaimana kisah terbentuknya band Asahlan, bagaimana proses lahirnya lagu kelompok ini, dokter hanya menyiapkan lirik saja atau sudah dalam bentuk lagu? Ya, yang dalam proses kreatif di industri musik itu biasanya adalah ada workshop, di situ latihan bareng dan lain-lain, dan ini adalah proses kreatif yang selalu dilakukan oleh setiap musisi yang sudah satu visi. Ini paling penting. Tapi terbentuknya Asahlan ini belum cerita nih Dok.
tadi baru selintas saja. Ya, Ini kan ini formasi akhirnya berapa orang? 7-8 orang dengan saya. Oh, 8. Saya harus Iya, hitung, iya, kan. iya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ikramnya. Ya itu tadi proses kita kumpulkan Januari ya? Januari baru Januari, kita iya. kumpulkan. Iya. Terus sebetulnya taraf latihan gitu ya, saya uji coba dulu gitu ya. 2 lagu jadi bagus, saya sodori 2 lagu lagi, ayo latihan. Kayak terkendala pada apa ambuh gitu, nggak segera-segera gitu ya. Begitu ini yang lagu zakat dan lagu subuh harus ngerok, harus bagus, harus energik. Saya bilang, kalau kamu bikin lagu subuh ini seolah-olah kalau misalnya di acara wayangan itu kamu lagi seperti nggameli orang perang, kamu sering nggameli orang lagi, nah harus kayak gitu. Jadi saya kasih tahu, ini nanti gini, kamu bayangkan ini nanti apa itu klipnya itu orang balapan mobil, jadi mobil sport, itu sehingga drummu itu menabuh orang pakai mobil yang lagi kencang-kencangnya menuju ke masjid untuk sholat subuh. Nah, gitu. Karena itu lebih ngebeat rock ya. Nah, saya beri gambaran begitu. Terus lagu zakat ini lagu sindiran, ini lagu satire, atau bahkan ini lagu sarkasme, sarkasme sindiran keras, ya. Jadi lagunya juga harus ngebeat gitu ya. Ngebeat. Terus soal kasih interlude dong, interlude-nya demo musik ya, itu yang usul saya. Jadi hampir semua warna musik ini saya yang mengusulkan, saya yang meminta gitu ya. Warnanya harus begini, ini harus gini, kalau drumnya itu harus begini, drumnya kayak gitu salah, ini harus begini. Boleh ditanya itu, jangan begitu, kamu datar aja begini terus kan gitu, jangan di feel pindah gaya gitu. Nah, saya terus gitarnya, mas jangan digenjrengin, dipetik. Nah, jadi saya begitu dengarkan kayak nggak enak gitu ya, saya langsung begini maksud saya, begini gitu. Dan ini semua lagu hampir semuanya betul-betul ketemu dengan apa yang saya inginkan. Ketemu dengan apa yang cita-cita saya ketika saya memberikan diri, karena saya ketika latihan saya nunggu ini ya di sini terus nunggu, kalau sudah siap bungkus, saya tukang videonya bungkus. Mas Kurniawan, Anda jawab beberapa hal yang cukup menarik tadi. Proses kreatif dalam menjadikan ini lagu yang utuh, kemudian aransemen digarap barengan sama rekan-rekan, seperti apa kira-kira? Kalau untuk lagu-lagu dari Pak Dokter ini, menurut saya sudah terkonsep. Apalagi saya cari pemain-pemain yang bertalent, tidak cukup pintar-pintar, tapi saya pengen cari orang yang benar-benar dia punya talent bagus gitu. Dan satu visi ya? Satu visi, untuk penggarapan juga enak, kompak. Itu yang saya harapkan. Bukan kalau kita mau cari yang lebih pintar, kita kadang malah konsep dari Pak Dokter itu malah nggak masuk gitu. Padahal Pak Dokter itu harus gini, mintanya gini. Nanti pulang dikonsep lagi. Besok rekaman kembali lagi, kan diulang biar enak. Kita cari. Tapi pertanyaan tentang retake tadi, benar, pada saat demo tape jadi, kemudian begitu masuk ke studio nyaris tanpa retake, rekam ulang gitu ya? Minimal sekali. Kita itu ya Pak, untuk 12 lagu itu cuma butuh waktu ngetik itu 9 shift. Jadi 9 shift, 9 kali 5 jam. Jadi berapa itu? 9 kali 5. 45 ya? Kebiasaan 45 jam untuk 12 lagu. Kebiasaan shift itu adalah antara 7-8 jam. Kalau di sini 5 jam. Berarti ini proses kreatifnya cepat juga ya? Oh, kita itu pernah dari pagi sampai jam 12, paginya jam 10 ya, jam 10 sampai jam 12 malam, 5 lagu kita recording. Iya toh? 5 lagu kita recording. Baru pertama kali saya
rekaman. Saya ini harus selesai. Saya bilang, iya. yang mau pergi nggak usah pergi. Ini selesai. Saya mumet saya gitu. Iya. Terus studionya di mana, Mas? Kita punya sounding dari Coffee Jazz Solo. Studio yang sudah cukup mumpuni lah gitu. Iya. Kita kerjasama dengan beliau studio, terus kita mixing, kita juga pinjam di studio lain khususnya untuk mixing. Di studio. Tapi sebetulnya kan mixingnya itu kan di atas. Ya. Ya, dan ini adalah satu kebersamaan yang luar biasa sekali, karena saya nggak pernah ngebayangin kalau 5 lagu jadi dalam waktu satu hari. Jam 10 sampai jam 12 5 lagu recording. Saya cukup pokoknya itu tadi ya. Iya. Nah, kemarin ada beberapa yang cukup menarik. Komentar-komentar ini justru datang dari beberapa fansnya ini, kelompok ini. Dari Esta Kiastiti, mendengar lagu-lagu Asahlan di YouTube, terasa betul ada semacam kebangkitan hidup kedua bagi Dr. Hoirul. Betulkah bagaimana mempertahankan rasa dekat Tuhan tanpa pernah mengalami hal mengerikan seperti kena COVID? Gimana, Dok? Ya itu, kalau mau kedekatan sama Tuhan itu kan ada rasa butuh ya. Kalau kita nggak merasa butuh ya nggak akan mendekat ya. Seperti kita dengan manusia, kalau nggak merasa butuh dengan seseorang kan kita nggak akan mendekat. Ya itu harus ada rasa butuh. Ya, tapi pertanyaan ini berkaitan, pertanyaan Esta itu menjadi menarik. Tatkala orang yang kena COVID itu tidak punya bakat di dunia musik, tidak punya musikalitas, tidak punya sense of lirikus gitu ya, sebagai lirikus. Mereka begitu keluar ya udah sehat, udah bekerja lagi gitu ya. Tapi ini kan sehat, bekerja, kembali ke klinik, tapi juga berkarya di musik. Industri musik kita bertambah dengan ini kontribusi yang menarik, karena COVID itu jawab dengan satu kreativitas. Dok, bisa tambahan apa yang ditanyakan Esta ini? Saya kira pertanyaan sekaligus pernyataan serius bahwa ternyata kedekatan sama Tuhan itu juga dibarengi dengan kita punya talenta, Dok. Karena itulah di awal tadi saya ekskulnya apa dulu gitu. Ekskulnya kerja. Ekskulnya kerja tuh. Gimana, Dok? Ini klarifikasi bahwa kalau nggak punya bakat kan susah. Ya, saya tidak bisa menjustifikasi bahwa saya punya bakat apa tidak, tapi pada kenyataannya ini terbukti menjadi jawaban. Dan lahir menjadi bukti jawaban bahwa akhirnya menjadi seperti ini kan gitu. Ya tidak, nggak tahu kok bisa jadi begini. Iya. Ini sekarang dari Nofsal. Mudah-mudahan tadi terjawab. Dari Nofsal, terima kasih lagu-lagu karya dokter dan tim dari Asahlan jadi penyemangat untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saya lihat lagu-lagu ini terkesan megah lantaran sound orkestrasi. Apakah ada rencana memanggungkan dengan orkestra? Ya, ini yang tadi udah rencana ada. Iya. Tadi kan udah kita cerita sedikit ya tadi ya. Iya. Rencana ada. Maka kita dari ini juga kita gali dulu impact-nya dari kita sudah sosialisasi melalui radio. Bahkan kita sudah press conference, ada YouTube, terus influencer IG kita hampir sudah pakai 57 influencer yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Kemudian radio sampai hari ini sudah ada 150, mungkin Senin ini sudah tambah ada 100-an radio. Senin besok ini sudah ada 100-an radio atau bahkan lebih. Dia janji antara 100 sampai 200 radio itu ya. Dan di semua lagu 12 itu sudah masuk digital platform baru Spotify. 6 sengaja baru 6 yang saya masukkan. Apa aja, Dok? Mari puasa, tahajud, zakat, subuh, sahur, dan kembang duka. Kembang duka, oke.
pemanggil. Yang lain? Yang lain nanti ada tunjuki jalan yang lurus, kemudian selamat datang cahaya, kemudian sedekah, hisab, dan Takbir. Idul Fitri, satu lagi birrul walidain. Itu akan masuk berikutnya ya. Masuk berikutnya. Ya, dan itu di tengah Ramadan ini juga. Tapi ada satu, kalau rekan-rekan mendengar karya Bimbu Tuhan misalnya, lagu itu universal, semua orang bisa menikmati itu dan itu lagu yang abadi. Di antara karya-karya ini kelihatannya kalau saya menduga adalah Kembang Duka itu akan menjadi karya abadi sekali. Yang Nanti juga klarifikasi sama Mas Kurniawan. Ini lagu siapapun juga bisa dengan lintas agama, lintas usia dan orang bisa menikmati. Orang harus dekat dengan Tuhan dan lagu itu menyentuh sekali seperti yang ditulis tadi penggemar tadi. Dok, klarifikasi dulu dok. Apa pendapat dokter gimana? Universalitas. Yang ini memang saya bikin untuk ya ke arah universal ya. Ya. Jadi ada beberapa yang lebih universal itu nanti hisab itu juga universal, rata-rata lebih bisa diangkat universal gitu hisab. Kemudian ini Kembang Duka, terus apa itu birrul walidain. Jadi ini ucapan terima kasih kepada ibu, pada orang tua gitu ya. Saya rasa 3 ini yang paling kuat untuk bisa dinikmati oleh siapapun. Ya, Mas ada tambahan Mas tentang bagaimana karya ini menjadi bisa dinikmati semua orang. Jadi lepas puasa Lebaran nanti karya-karya Asahlan ini akan tetap abadi dan orang bisa merearansemen tentu seizin sama penciptanya dan seizin oleh Asahlan. Seperti apa kira-kira Mas Kurniawan? Kalau untuk apa itu lebih apa? Kalau saya sih lebih mengutamakan lagu-lagunya Bapak itu harusnya di aransemen ulang lagi gitu. Karena Bapak ini banyak sekali wawasannya. Jadi saya harus belajar dari Bapak juga. Ini ada masukan ini. Termasuk orkestra tadi ya. Orkestra itu Bapak juga. saya membayangkan di satu tempat, entah itu di Solo atau jangan-jangan di Jakarta dengan bentuk-bentuk seperti itu, ada aransemen ulang yang sekian piece dan orkestratornya itu juga turut serta di situ. Itu menjadi besar karena ini terus terang lagu ini tadi ada pernyataan dari pendengar tadi adalah atau penonton, lagu ini menarik karena unsur orkestrasinya gitu ya. Ya. Seperti apa Mas? Jadi memang saya rencana bikin orkestra, kemarin sih menggebu-gebu gitu. Terus saya ada rada-rada istilahnya rada ngerem lah gitu. Dan saya kalau toh bikin orkestra, saya tidak akan melibatkan seorang orkestrator yang besar. Betul. Saya akan pacu, saya akan Asahlan anak-anak ini untuk bisa. Gitu ya. Betul. Untuk bisa. Kita harus original bahwa kita bisa. Ya. Orang lain itu hanya ya. Saya kalau tahu minta orang lain itu hanya untuk menjadi penilai. Betul. Gitu ya. Ya. Menjadi penilai. Kemarin saya juga setelah jadi, saya minta izin ke namanya Pak Bambang Heru ya. Pak Bambang Heri itu pengamat musik dan dia juga musikalis gitu ya. Putranya Bu Waljinah yang sulung. Om, saya minta izin, pengen ketemu. Ada apa? Saya belum sebutkan, pokoknya saya pengen ketemu saja gitu lah. Sehingga saya dengan saya Dr. Khairul Hadi kan tentunya mau menolak mungkin juga keuhan gitu. Iya. Jadi saya sampai datang ke hadapan beliau, saya belum ngomong saya ada perlu apa. Iya. Maaf, Bapak kan pengamat musik. Saya ini
dokter, saya bikin kaget, loh dokter bikin musik. Iya. Ini dengerin dulu, dengerin dia, kaget-kaget juga, terkaget-kaget juga. Wah bagus ke semua ini mas, bagus semua gitu. Nah, gitu. Jadi Sempet bingung first singlenya yang mana ya? bingung. Mas Bayu Randu saya bikin, Iya. aku bingung mas, ini sing yang paling apa? Iya. Bayu Randu ini adalah agregator Music Blast yang kemarin juga bergabung pada saat perilisan single-single dari Asahlan. Tapi sudah bergabung, kita baca dulu. Ada Herdimas, Agus Ziva, Aku Mahadi, Tias Yahya, ini rekan kami dari Jakarta, Papa Ki, Dani Melek, Yuyun Fatma, ada Rosidi, Wahyu Ramadan, Bella Handita, SS Cinema, kemudian ada pertanyaan dari Ikram 12. Tadi udah ya? Udah. Terbentuk Alik Sami. Saya mengamati dan mendengar YouTube lumayan kembang juga sudah di. Oh, ini belum nih dok. Alik Sami. Saya mengamati dan mendengarkan lagu-lagu Asahlan di YouTube lumayan kembang duka sudah di view atau ditonton 1.700 dalam 4 hari. Tapi kenapa penyanyinya sama sekali tidak terlihat ya? Nanti akan lihat akan nyanyi satu lagu. Ini gara-gara kita masih terus perlu pakai masker atau ada alasan yang lain? Oke, dok, dijawab nih. Ini pertanyaan Alik Sami. Kalau alasan sejujurnya, sejujurnya kita memang sengaja untuk menutup diri dulu. Saya memaksa audien, memaksa orang lain mengakui bahwa ini produk bagus tanpa mengerti subjeknya penyanyi itu siapa. Karena kita sadar saya adalah orang baru, apalagi saya bertindak out of box, orang dokter langsung bikin pak kayak gini gitu. Betul, ya. Di sisi lain penyanyinya juga bukan orang siapa-siapa. Ketika saya ditanya pernah nyanyikan lagu apa, nggak ada. Terus orang mana? Solonya mana? Aduh, di somenah ya aku. Saya beberapa ketemu 5 orang di Jakarta, saya direndahkan gitu. Saya merasa direndahkan meskipun dia tidak merendahkan kan gitu ya. Belum ketemu saya soalnya waktu itu. Nah, terus boleh ditanya mereka, saya instruksi nanti kalau pakai masker, pakai topi setelah saya pulang dari Jakarta. Boleh di Karena apa? Saya mau menutup subjeknya. Jadi jangan lihat kami, Asahlannya. Jangan lihat kita, jangan lihatan, dengarkan produknya. Ini barang bagus apa tidak? Apresiasi hasilnya, apresiasi karyanya. Tidak usah manusianya dulu. Nah, nanti kalau sudah kita dapat jenangnya bagus, insya Allah lain-lainnya nanti akan kita perkenalkan suatu saat, kita akan open semuanya siapa kita. Oke. Dan proses kreatif ini yang pasti adalah kebersamaan karena latihan di sini sejak tepatnya bulan apa dok? Ya Januari. Januari. Ya. Ini Januari. Termasuk kilat ya sebetulnya. Ini ekspres. Dan biasanya kalau kita melihat rekaman-rekaman kan merilis single. Tiba-tiba 12 lagu, semua orang kaget, 12 lagu jadi ini. Tadi ada pernyataan dalam satu hari dari jam 10 sampai jam 12 sudah jadi 5 lagu. Recording, proses recordingnya. Ini Pak Museum Musik Indonesia perlu tahu nih, Museum Pak Jaya Suprana. Cepet nih proses kreatif. Jadi waktu baru jadi 4 lagu gitu, Pak. Saya itu kan sudah bulan Februari saja baru 4 lagu. 4 lagu, oke. Itu saya diajak sepedaan sama Mas Ganjar dari Salatiga ke Tawangmangu. Saya ajak. Enggak pit stopnya berikutnya mampir rumahku. Mampir rumahku. Kesini maksudnya? Kesini, mampir, seret. Terus saya, loh, gaya apa mas? Studio. Kok gaya studio? Emang gue harus ngopo? Iya. Dari produser. Saya punya. Terus saya papari. Waktu itu lagu Hari Puasa sama Zakat sama
Ya. iki tenanan tuh. Iya. Tenanan. Iya. Terus ada statement tentang Indonesia tadi ya. Ya. Statementnya waktu Launching, ya. Tapi lah setelah jadi 12 saya memang ke rumah beliau gitu. Lagu Rolas wis dadi tenangane Mas Rolas. Lah aku dhewe ngene gek papat. Lah iki Iya. Rolas. Iya. Tenang. Wis tau rungokno sik. Ya rumah ya. Di rumah ya. Dia dengerin tidak sampai selesai song satu saja. Iya. Wih, gila. Ini tenan iki. Tenan aku. Buat kan gitu. Bagus. Warna musik Nusantara ini ya memang saya sengaja ini karena kita masyarakat Islam di Indonesia juga memenuhi seluruh hamparan Nusantara. Jadi ini saya berusaha saya akomodir semuanya. Saya rasa hampir semua daerah sudah masuk di warna musiknya di 12 lagu Asahlan. Dan kembali ke orkestra tadi, satu yang paling menarik, tanpa orkestra pun harmonisasi dari lirik melodi ini juga dapat karena beberapa personil itu bisa menunjukkan kemampuan untuk mengaransemen ini menjadi menarik. Satu diantaranya namanya soprano, tapi apapun dimainkan, alat-alat musik tiup ya. Ya. Sama Mas Kurniawan. Ini spesialis semua alat musik. Saya ngurung mungkin sendaren. Sendaren? Sendaren itu mainan waktu kecil dari jerami yang Iya. Oke. Tapi memang udah saya suruh, Mas. Suatu saat kita ke Borobudur. Ya. Semua relis coba kita lihat di situ ada alat musik apa. Kita akan bikin lagu Sound of Borobudur. Iya. Jadi bukan Sound of Music, tapi Sound of Borobudur. Oke. Rekan-rekan semuanya yang menyaksikan acara ini, sebetulnya ini ada ternyata nggak cukup nih 1 jam nggak kelar ini. Tapi hari ini satu istimewa karena kami cakap-cakap dari Karanganyar ini diizinkan untuk membawakan salah satu nomor lagu karya Asahlan, Dr. Khairul dan kelompoknya ini untuk secara live bersama musisinya. Meskipun ini ada 5 dengan penciptanya ada 6, tapi ada satu yang lengkap sekali untuk bisa perform di sini. Dok, mohon izin salah satu lagu yang sudah ada video klipnya, Dok, ya, dibawakan oleh penyanyi ini. Dan ini adalah penyanyi Asahlan yang menurut saya dipaksa nyanyi rock, ternyata dia bisa juga, Dok. Ternyata akhirnya seberapa bisa dia. Saya pressure itu. Kowe iki ngene iki kudu iso. Kudu iso. Iya. WA nih. Gitu. Iya. Kamu bisa. Gitu. Iya. Oke, kita akan akhiri acara ini dengan membawakan sebuah karya Dr. Khairul yang ini adalah salah satu yang liriknya paling digemari oleh yang mereka yang pernah menyaksikan video klipnya di acara di YouTube terutama. Judulnya apa? Kembang Duka. Ini lagu puisinya atau liriknya ditulis di di ICU ya pada saat itu. Kita saksikan sama-sama rekan-rekan dari Asahlan ini membawakan karya ini. Nanti kita akan pamit berikutnya. Rekan-rekan saya ada Nini Suni, kemudian ada Ibong, ada Muhammad Ihsan dan ada Dudut, dan saya sendiri Ben Sleo. Mohon pamit, tapi sebelum ini kita akan menyaksikan sama live-nya rekan-rekan dari Asahlan.
berjajar di rumahnya, berwarna-warni, berbaris berhujan, turut berduka cita. Bila saat ajal sudah tiba, dan tak bisa lagi bertunda, walaupun mohon sebentar saja, untuk saat bersedekah hartanya, telah dicukupkan seluruh nikmat rezekinya. Hanya bisa berderap air mata, mengantar pergi selamanya. Nama besar, istana besar, seluruh harta tahta tertinggal begitu saja. Hanya satu yang terbawa, emas oleh sebagai bekal penolongnya kembang-kembang. Selagi hidup, selagi cukup, jangan terlena. Siapkanlah bekal-bekal sebanyak-banyaknya. Keluarga hanya bisa berderap air mata, mengantar pergi selamanya. Nama besar, istana besar, seluruh harta tahta tertinggal begitu saja. Hanya satu yang terbawa, emas oleh sebagai bekal penolongnya kembang-kembang. Iya, akhirnya kita harus mengakhiri acara ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda pada cakap-cakap langsung dari studio Asahan di daerah Karanganyar. Salam Musik Indonesia. Tanpa banyak publikasi, Yovie Widianto berhasil memenangkan Best Composer of the Year di Minute Asian Music Awards 2020 yang diselenggarakan di Korea Selatan pada Desember 2020 lalu. Yovie mendapatkan penghargaan tersebut lewat lagu Maafkan Aku dan Terlanjur Cinta yang dinyanyikan penyanyi muda Tiara Andini. Yovie sendiri baru saja melepas proyek musik series bertajuk Arti Untuk Cinta yang mempertemukan Arsy Widianto dengan Tiara Andini. Proyek ini terdiri dari 3 single yang dirilis dalam waktu berdekatan, yakni single Diam-Diam dilepas pada 5 Februari, kemudian lagu Padamu Luka,
ditayangkan di YouTube pada 19 Februari dan penutup single bertajuk Bahaya dirilis pada 5 Maret 2021. Kesemua video musik tersebut mendapat view jutaan kali. Sukses proyek musik series ini membuktikan tangan dingin Yovie Widianto sebagai pencipta lagu memang masih sakti. Sementara itu, V-Cinema Pictures bekerja sama dengan Kopernik, Akar Rumput, dan Watchdog akan merilis film dokumenter berjudul Pulau Plastik. Film ini merupakan catatan perjalanan bagi Gede Robi, vokalis band rock Navikula asal Bali, Tiza Mafira, pengacara muda asal Jakarta, dan Prigi Arisandi, ahli biologi dan penjaga sungai asal Jawa Timur. Ketiganya menelusuri sejauh mana jejak sampah plastik menyusup masuk ke dalam rantai makanan kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan manusia. Meskipun digarap dengan gaya dokumenter oleh sutradara Dandi Laksono dan Rahung Nasution, Pulau Plastik yang serius itu tetap terasa menghibur. Film yang memperlihatkan Indonesia sebagai negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik ke lautan ini rencananya akan tayang di bioskop pada tahun 2021 ini. Sekarang kita berlanjut ke berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Tuhan Harald Todung Panjaitan, pemain bass ternama, pencetus ide sekaligus pemimpin Gladi Resik Music Lab. Ia menghembuskan nafas terakhir pada 11 April 2021 pukul 9.57 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Todung yang lahir pada 24 September 1958 ini cukup lama berkecimpung sebagai musisi kafe bersama band Cat Funk, kemudian lebih berkonsentrasi sebagai pendidik di GML dan menekuni hobinya sebagai penulis. Pada tahun 2000, Todung meluncurkan buku berjudul Bombastek, sebuah buku yang berisi pengetahuan tentang alat musik bass diterbitkan oleh majalah Remaja High. Pada tahun 2015, Todung kembali mengedarkan buku berjudul Pendidikan, Keteraturan Berpikir, sebuah buku yang berisi paparan bahwa manusia harus memiliki motivasi dan mau berpikir secara analitis. Sebelum wafat, Todung juga telah menyelesaikan beberapa judul buku yang belum sempat diedarkannya, antara lain bertajuk Dalihan Natolu dan Manusia Plus Monyet sama dengan Tarzan.